Hai, sahabat semuanya. Ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, seperti biasa aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran kemudahan dalam segala hal. Aku akan jawab pertanyaan yang masuk ya. Padahal udah aku buat videonya ya di YouTube. Silakan cari tapi nggak apa-apa. Aku akan ulangi lagi ya. Perjelas lagi. Ada yang banyak pertanyaan yang masuk ya, mungkin teman-teman yang baru tahu ya tentang koneksi ini. Ada 3 koneksi dalam kehidupan kita ya. Koneksi twin flame, soulmate, dan karmic. Oke, dan kali ini aku akan jawab pertanyaan teman kita yang masuk ya. Apa itu twin flame? Dan dia merasa bahwa dia sedang berada dalam koneksi twin flame ya. Udah 3 tahun atau beberapa tahun berhubungan, tetapi sulit melepaskan, sulit meninggalkan gitu. Gini ya teman-teman, apa itu twin flame? Twin flame itu adalah suatu koneksi spiritual ya. Koneksi spiritual paling tinggi, beda dengan karmik ataupun soulmate ya. Ini koneksi yang spesial banget ya, dan nggak semua orang ya berada dalam koneksi twin flame ini. Ini hanya orang-orang terpilih ya, jiwa-jiwa yang mengalami reinkarnasi ya. Ini adalah jiwa-jiwa dari kehidupan masa lampau ya. Mereka dipertemukan lagi di kehidupan saat ini untuk menyelesaikan pekerjaan kehidupannya ya, kontrak karmanya, kontrak jiwanya, dan pelajaran hidupnya yang belum selesai ya. Maka mereka dipertemukan kembali di kehidupan ini untuk pengulangan lagi ya. Jadi makanya aku sering banget ingetin teman-teman fokus ke dalam diri ya, sehingga kalian bisa lulus, nggak ngulang lagi gitu ya. Dan apa sih twin flame ini? Twin flame itu adalah satu jiwa ya. Dia adalah api kembar. Jadi satu jiwa berada dalam 2 tubuh manusia yang berbeda. Oke, kamu dan dia. Dan koneksi ini sangat kuat sekali ya. Koneksi batin, bukan koneksi secara tubuh fisik, no ya, tetapi koneksi batin. Pertemuannya sangat singkat ya, hubungan mereka ini sangat singkat sekali, nggak sampai bertahun-tahun mereka bertemu bersama, tetapi hanya 1 bulan pun nggak sampai ya. Kebanyakan hanya singkat saja mereka dipertemukan ya. Pertama kali bertemu ya, ciri-cirinya harus hati-hati ya. Pastikan kamu dalam koneksi twin flame ya. Jangan, karena banyak banget ya teman-teman saat ini mereka berada dalam karmic relationship, tetapi mereka beranggapan berada dalam koneksi twin flame, karena karmic sama twin flame ini hampir sama koneksinya ya, tetapi berbeda. Kalau twin flame ya, ciri-cirinya adalah pertemuan mereka singkat ya, banyak banget perbedaan. Oke. Pertama kali bertemu mereka ini kayak tuh udah saling kenal gitu, udah nggak asing lagi gitu. Kok kayak aku pernah bertemu dengan orang ini, ada getaran yang berbeda banget ya. Kayak pokoknya beda deh. Pertama kali bertemu kita itu kayak udah saling mengenal ya satu sama lain. Ibaratkan kita ini adalah sepasang suami istri yang terpisah berpuluh-puluh tahun kemudian dipertemukan. Nah, itu rasanya ada kerinduan, ada rasa cinta, ada rasa bahagia, ada pokoknya campur aduk di situ. Kita itu kalau ya kita udah kayak udah nggak asing lagi gitu. Pokoknya udah saling mengenal lah. Udah kayak suami istri yang lagi reuni gitu rasanya. Dan ini pertemuan pertama kali itu udah pokoknya udah berbeda lah ya dengan pertemuan kita dengan orang-orang yang sebelumnya, mungkin ya cowok atau cewek sebelumnya berbeda.
Ini pertama kali bertemu langsung akrab ya, langsung nyambung, langsung pokoknya langsung terhubung gitu. Dan hubungan itu nggak lama ya, hubungan itu nggak lama, nggak sampai 1 bulan ya, paling lama tuh 2 minggu. Kemudian semesta memisahkan ya, entah karena satu hal, entah karena konflik atau karena apapun itu ya, mungkin dia kembali ke negaranya karena kebanyakan ya real twin flame itu beda negara ya, perbedaan negara, beda status, beda 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 umur ya, beda usia, beda bahasa ya, beda budaya, beda kultur, beda agama ya, banyak banget perbedaan-perbedaan yang tidak memungkinkan pasangan twin flame ini bersatu ya. Karena apa ya? Karena tujuan mereka dipertemukan bukan untuk penyatuan, tetapi untuk untuk penyatuan diri kita dengan diri sejati kita, karena dia adalah diri kita ya. Dia adalah bagian diri kita. Apakah twin flame ini nggak bisa bersatu, nggak bisa menikah? Bisa, tetapi kalau udah pada lulus ya, udah sama-sama lulus, udah sama-sama selesai dengan pelajaran kehidupannya, dengan kontrak jiwanya, dengan hutang-hutang karmanya, maka dia dari semesta adalah penyatuan. Tetapi kita nggak tahu ya penyatuan itu kapan. Oke? Jadi terus kemudian ya setelah tadi kita dipertemukan dan boom ya, dipisahkan oleh suatu hal ya, semesta memisahkan itu pokoknya koneksinya unik gitu. Ketika kita bertemu dengan twin flame, ada banyak hal ya yang di luar nalar. Kita banyak ketemu dengan angel number ya, kita mulai terkoneksi dengan alam semesta ya, kesadaran kita tuh mulai naik. Ada namanya kebangkitan spiritual ya. Karena apa? Karena sakitnya kita ditinggalkan ya. Ada kayak guys, kita itu kayak kehilangan separuh jiwa kita ya. Kita kayak kehilangan sebagian dari diri kita. Kita dipisahkan olehnya ya. Habis itu habis terpisah itu ya, nggak bisa kita terkoneksi lagi, bingung ya. Ada sebagian yang mungkin diblokir atau hilang kontak atau apa ya, tetapi itu sampai bertahun-tahun loh ya. Karena apa ya? Karena dia harus menjalani bagiannya ya. Dia harus menjalani kontrak jiwanya, dia harus membayar hutang-hutang karmanya, dia harus menyelesaikan pelajaran kehidupannya. Ya sama kita juga. Dan itulah cara semesta memisahkan, kita nggak tahu dengan cara apa ya. Kemudian kita dipisahkan. Di masa perpisahan itulah masa-masa paling melelahkan, masa-masa paling menyakitkan ya. Perasaan yang semakin dalam, kerinduan yang semakin dalam, sakit ya, sakit, rindu, cinta campur aduk rasanya ya. Dan akhirnya ya kita ketemu itu hanya sebentar, tetapi membekas sekali ya, membekas sekali. Ingin melupakan nggak bisa ngelupain ya, bahkan semakin menjadi-jadi itu, semakin kita kemanapun ada dia ya, dimanapun ada namanya, nggak bisa dia hilang dari kepala kita ya. Dan semakin hari ya, semakin setelah berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, itu bukannya hilang perasaan itu ya, kita nggak bisa ngelupain, bukannya semakin lupa, tetapi semakin dalam perasaannya ya, cintanya semakin kuat, kerinduannya semakin kuat ya, kesedihan campur aduk di situ. Pokoknya kita kayak orang diguna-guna ya, kita kayak orang di magic ya pokoknya. Aduh gila guys, serius, itu koneksi beda dengan koneksi-koneksi yang lain ya. Ketika sebelum bertemu dengan twin flame itu kita punya hubungan nggak seperti itu ya, putus ya sudah gitu, terluka paling ya nggak lama ya, habis itu kita move on, kita ngelupain. Kalau dengan pasangan twin flame nggak bisa, kita itu terikat gitu, kayak ikatan batin itu sangat kuat sekali. Bahkan kita tuh sulit banget melupakan, sulit banget melepaskan ya. Melepaskan bukan berarti melepas kayak melepaskan hubungan dengan dia, melepaskan dia dari pikiran kita, melupakan dia dari pikiran kita itu nggak bisa ya.
Walaupun terkadang kita ingin hidup normal ya, seperti teman-teman yang lain, seperti manusia yang biasanya, lagi nggak bisa. Itu udah kacau ya. Dan kebanyakan ya setelah pertemuan dengan twin flame, kita mengalami namanya kebangkitan spiritual ya. Energi kundalini dalam diri kita itu terbangun ya. Jadi teman-teman yang nggak ngerti apa itu kundalini bisa cari di internet ya, kalau aku jelasin lebih lama lagi. Dan kebangkitan spiritual ya, kebangkitan kesadaran kita mulai terbangun. Ya, kalau ada sebagian teman-teman yang mengalami kebangkitan spiritual dulu ya, kehilangan dulu, kehilangan keluarga, kehilangan semuanya, harta, benda, anak, suami, pasangan, hancur-hancuran hidupnya, baru bertemu dengan pasangan twin flame-nya. Itu aku dulu yang aku alami. Tetapi banyak juga teman-teman yang setelah bertemu dengan pasangan twin flame jadi kacau kehidupannya ya, karena dia nggak bisa fokus. Pekerjaannya kacau, keuangannya kacau, karirnya kacau, rumah tangganya kacau, semuanya kekacauan dalam kehidupannya. Itu di masa-masa dia mengalami namanya the darkness of the soul ya, malam kegelapan jiwa ya. Jadi di situ ya kita habis-habisan karena kita nggak bisa fokus kita hanya ke twin flame ya, kita fokus kita ke dia ya, nggak bisa makan, kita kayak orang gila pokoknya ya, nggak bisa konsen dalam bekerja, nggak ada semangat untuk pokoknya kacau guys, kehidupan kita kacau setelah bertemu dengan twin flame ya. Tetapi aku dulu kekacauan dalam kehidupan dulu, baru bertemu dengan pasangan twin flame ya. Dan ciri-cirinya lagi ya, twin flame itu adalah jiwa, satu jiwa ya. Jadi jalan kehidupannya sama ya, kisah hidupnya juga sama. Twin flame mempunyai luka-luka yang sama ya, trauma yang sama. Kemudian punya tanggal lahir ya, biasanya tanggal lahir yang sama ya, bulan yang sama, tahun berbeda itu ya. Dan mereka ini cerminan ya, kita adalah cerminan, dia adalah tempat bercermin kita, dan kita juga tempat bercerminnya dia. Jadi twin flame itu kayak istilahnya ya, kayak anak kembar gitu ya, kayak anak kembar lah semuanya ya. Kesukaan, hobi kita sama, sifat kita sama ya, banyak kesamaan. Dan kenapa mereka nggak bisa bersatu? Karena ya mereka sama-sama keras kepala ya, punya sifat yang sama. Karena cakra-cakranya ya terhubung, saling terhubung. Jika dia sakit ya, kita juga merasakan sakit. Jika kita juga sakit, dia juga sakit gitu. Terus hobi yang sama, kesukaan yang sama ya. Makanya kalau bersama itu kita sering kayak apa ya, kalau nggak seimbang energinya ya, kayak Tommy and Jerry ya. Sama-sama keras ya. Dan tetapi kalau sudah sama-sama awakening ya, kita udah bisa nyimbangin energinya gitu, udah ngerti. Dan selama terpisah tadi ya, pasangan twin flame itu nggak bisa komunikasinya lewat telepati ya, lewat batin. Jadi apapun yang dia rasakan, kamu merasakannya ya. Terkadang lewat mimpi ya, dia selalu hadir di dalam mimpi itu. Kita nggak bisa ngelupain, kemanapun ada namanya, semesta menghadirkan namanya dia di mana-mana ya, mengingatkan tentang dia ya, dimanapun. Lagu ya, video yang kita tonton tuh setiap hari ada dia di situ, menceritakan tentang dia lah, apalah ya, mengingatkan kita tentang dia. Pokoknya kita itu nggak bisa melupain dia deh. Semesta itu unik ya, kita akan selalu diingatkan tentang dia. Dan setelah itu ya, terpisah lama, kemudian kita dipertemukan lagi gitu. Ada entah itu secara energi ya, secara komunikasi atau
kebanyakan cara komunikasi ya. Setelah lama diblokir ya, setelah lama dia ngilang, kemudian tiba-tiba dia nongol gitu. Nyambung ya, kita udah itu lagi gitu, ntar terpisah lagi. Itu pertemuan itu hanya apa ya, hanya menyeimbangkan energi. Ketika mereka energinya seimbang ya, dipertemukan. Ketika energinya nggak seimbang lagi, dipisahkan lagi, on off lagi ya, datang pergi sampai kelelahan kitanya. Itu di fase runner and chaser ya, kejar mengejar, ada istilahnya seperti itu. Dan pokoknya lelah guys, lelah ya dalam kondisi twin flame, tetapi banyak keajaiban yang akan kalian dapatkan ya. Setelah kita dipertemukan dengan pasangan twin flame, kita mengalami namanya kebangkitan spiritual ya, kebangkitan kundalini, energi kesadaran dalam diri kita itu terbangkit gitu. Kita jadi orang yang lebih spiritual ya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mulai ikut pencerahan ya tentang spiritualitas kita. Pokoknya berbeda ya, kita menjadi jiwa yang berbeda. Itulah tujuannya. Kenapa kita dipertemukan dengan twin flame? Dia tuh hanya alat kita ya, alat untuk kebangkitan spiritualnya kita ya, untuk kebangkitan energi kundalini kita. Dan kebanyakan ya teman-teman enggak mungkin ada sindrom dalam tubuh ya, karena energi kundalini yang mengalir ke atas dan masih banyak sumbatan di 7 cakra utama kita. Maka ya kita akan mengalami penyakit tertentu ya, asam lambung akut atau sakit pinggang yang nggak selesai ya. Aku dulu sampai bertahun-tahun guys, sampai bertahun-tahun ya mengalami sindrom kundalini itu, sakit pinggang yang sangat luar biasa sekali. Padahal masih muda ya, belum menikah lagi, udah kayak orang tua gitu, nggak bisa duduk lama, nggak bisa berdiri lama, nggak bisa jalan lama ya, dan pusing ya, sering pusing kepala itu kayak mau pecah ya. Itu ada sumbatan di cakra mahkota dan cakra ajna ya biasanya. Dan karena energi kundalini tadi ya mengalirnya ke atas, 7 cakra kita banyak sumbatan, maka ada sindrom yang dibawa energi kundalini ini tadi ya. Kelelahan, sakit ya nanti teman-teman. Makanya banyak meditasi ya, ibadahnya dikencengin ya, dan jangan terus fokus ke dia karena dia hanya alatnya Tuhan. Untuk apa? Untuk kebangkitan spiritualmu, untuk kebangkitan kesadaranmu ya. Dia itu hanya alat agar kamu dekat dengan Tuhan. Oke, dia itu hanya alat agar kamu mencintai dirimu, bukan terus fokus ke dia karena dia adalah dirimu. Oke, jadi fokuslah ke dalam dirimu ya. Jangan terus mikir gimana kak kami, apakah kita akan bersatu, apakah kita bisa menikah. Jangan pernah pikirkan itu. Itu hanya hadiah dari semesta bagi mereka yang sudah lulus, bagi mereka yang sudah selesai ya, dengan pelajaran, dengan kontrak karmanya, dengan kontrak jiwanya ya. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa oh twin flame itu bisa menikah, bisa ini, saling melengkapi, saling ini. No ya, no, kalian salah. Banyak banget ya, mungkin kalian mengikuti channel-channel di luaran sana terlalu terbuai dengan namanya koneksi twin flame, yang inilah yang itulah. Koneksi twin flame, mereka yang berhasil bersatu hanyalah hanyalah jiwa-jiwa yang sudah selesai dengan pelajaran kehidupannya, dengan kontrak-kontrak jiwanya, dengan hutang-hutang karmanya ya. Mereka energinya seimbang dan mereka dibersatukan oleh Tuhan ya. Jadi saat ini ya teman-teman semuanya yang merasa dalam koneksi twin flame itu, kalian fokus ke dalam diri ya, fokus ke dalam batinmu, fokus ke dalam twin flame dalam dirimu ya, karena dia adalah dirimu. Itu yang perlu ditahu. Dan banyak sebenarnya guys ya, panjang sekali kalau mau dibahas tentang twin flame. Jadi aku hanya ini aja ciri-cirinya ya. Salah satu ciri-cirinya itu tanda-tandanya ya, perbedaan usia, berbeda negara ya, berbeda kota mungkin, beda budaya, beda kultur, beda usia yang sangat jauh sekali, 5 tahun ke atas ya. Dan karena apa? Twin flame itu sebenarnya mengajarkan kita banyak hal ya, mencintai tanpa syarat ya, banyak mengajarkan kita
tentang keikhlasan, kesabaran, ya, ketulusan, ya. Banyak pelajarannya yang harus diambil dari koneksi twin flame. Dan apalagi ya guys, aku ngeblank. Aku baru selesai yoga ya. Dan nanti dia itu hanya alat untuk pemurnian jiwa kita ya. Jadi kita akan menjadi jiwa yang baru ya, jiwa yang berbeda. Pokoknya ada banyak keajaiban-keajaiban nanti yang akan kalian dapatkan dalam koneksi ini. Dan twin flame real ya, mereka adalah jiwa-jiwa pekerja cahaya ya. Mereka adalah ini dua-duanya. Yang salah satunya biasanya ya seorang healer ya. Satunya lagi seorang guru besar ya, atau seorang pencerah ya, pembawa membawa cahaya bagi jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan ya. Dan ini mereka ini punya punya misi khusus dalam kehidupan ini ya. Yang satunya seorang healer, seorang penyembuh ya, entah itu dokter, entah itu tabib ya, entah itu penyembuh spiritual ya. Yang satu lagi seorang guru besar biasanya ya, seorang pembimbing, pokoknya seorang pencerah mungkin ya. Itu salah satu tandanya, tanda mencoloknya ya. Kalau kalian merasa nggak, aku bukan apa-apa, aku bukan seorang guru besar, ataupun aku bukan seorang pencerah, aku bukan seorang healer ya, berarti bukan ya. Jadi jangan posisikan dirimu. Mungkin ya kamu punya bakat-bakat tertentu ya, bakat-bakat spiritual tertentu. Dan masih banyak sebenarnya guys ya. Silakan aja bertanya ya. Ngeblank ini mataku, nggak bisa itu. Jadi hanya yang ada di kepala yang aku ingat, yang aku sampaikan ya. Banyak banget ya sebenarnya. Nanti potensi-potensi dalam diri kalian itu keluar semua. Ketika kalian bertemu dengan twin flame, maka akan ada banyak perubahan dalam diri ya. Kalian menjadi jiwa yang berbeda sekali ya. Kalian akan menjadi seseorang yang lebih spiritual ya, lebih dekat dengan Tuhan, dengan alam semesta. Kalian akan kalian akan menjadi orang yang penuh dengan cinta kasih ya, seorang empat biasanya ya, karena energi healer yang kamu bawa biasanya ya. Kalian menjadi seorang empat. Kalian akan merasakan yang tidak dirasakan oleh orang-orang biasa ya. Kalian intuisinya akan semakin tajam ya. Kalian akan merasakan energi negatif dan positif di sekitar ya. Kalian akan melihat yang tidak dilihat manusia biasa ya, orang-orang biasanya. Kalian akan mendengar yang tidak didengar oleh orang-orang biasa ya. Kalian akan pokoknya banyak keajaiban yang di luar nalar yang akan didapatkan dalam koneksi twin flame ya, dari seorang TF. Jadi ya syukuri ya, pada akhirnya kalian akan bersyukur dengan koneksi ini. Dan untuk teman-teman yang aku nggak bisa lepas dari pasangan twin flame, aku nggak bisa lepas dari koneksi ini, udah bertahun-tahun kami hubungan, dan jika kalian masih dipertemukan, kalian masih ada kemungkinan kalian adalah karmic relationship ya. Dan banyak sekali di kita ya, mungkin teman-teman yang ada koneksi dengan pasangan twin flame dan terlanjur menikah, sehingga kalian menjadi karmic relationship ya. Menikah pun itu nggak lama biasanya ya, menikah hanya sebentar, 1 bulan 2 bulan kemudian bercerai. Nah, perhatikan ketika bercerai itu tadi ya, sulit banget ngelupain, sulit terlepas ya, sulit cintanya semakin kuat, kerinduannya semakin kuat, dan biasanya nggak bisa bersatu lagi karena satu hal ya, mungkin karena terlanjur ditalak 3 ya, terlanjur kena talak 3 dan nggak bisa bersatu lagi ya, karena kalian nggak ya, memang tujuannya bukan untuk penyatuan ya. Ada juga yang bercerai kemudian rujuk lagi, bercerai rujuk lagi, itu fase runner and chaser ya. Dan untuk teman-teman yang merasa nggak bisa terlepas dari satu hubungan ya, sulit banget terlepas,
dan hubungan itu menyakitkan, melelahkan ya, kalian terus mengejar dia, terus berkorban ke dia dan dia terus, maka itu adalah karmik ya. Karmik itu banyak, bisa teman, bisa ibu, bisa saudara, bisa pasangan ya. Karmik koneksi yang sangat menyakitkan, beda ya. Sangat menyakitkan, sangat melelahkan, dan itu hanya kamu saja yang berkorban ya. Kamu terus yang mengejar dia ya, kamu terus yang menjadi pokoknya kamu lah istilahnya yang apa ya, yang terus effort ya. Melelahkan, menyakitkan, itu adalah koneksi karmik, entah di teman atau saudara atau orang tua ya. Energi yang menyakitkan itu adalah koneksi karmic relationship. Dan untuk soulmate itu banyak juga ya, bisa teman, pasangan, saudara. Soulmate itu kebanyakan seseorang lebih memilih hidup dengan soulmate-nya daripada twin flame ataupun karmic ya, karena koneksi twin flame dan karmic ini hampir sama. Tetapi yang banyak yang lebih itu twin flame-nya. Hati-hati dengan twin flame fake ya, karena ada twin flame real dan twin flame fake ya. Itu twin flame fake itu adalah karmik, karena hampir mirip, hampir sama ya. Tetapi kalau twin flame itu ada ikatan batin yang sangat kuat sekali ya, bisa telepati, dan ya memang komunikasinya lewat telepati. Biarpun kita nggak komunikasi secara di telepon ya, kita tuh bisa pokoknya bisa saling merasakan lah ya, koneksi batin yang kuat banget. Dan ini kejar-kejaran ketika kita sudah mulai fokus ke dalam diri, biasanya dia itu mulai datang ya, mulai merasakan bahwa kita kok energinya ini ya gitu, dia mulai datang tuh, tarik menarik. Kalau karmik enggak, kita yang lebih ngajar dia ya, ngejar dia, terus berkorban ya, enggak mau kehilangan dia, melekat ke dia ya, dia terus, dia nggak ada perjuangannya ya, dia minta dikejar, dan menyakitkan sekali, dia lebih ke nyakitin kita ya. Kalau twin flame enggak, karena dia merasakan ya, saling merasakan. Kalau dia menyakitin kita, dia juga sakit. Kalau kita nyakitin kita juga sakit gitu. Jadi nggak bisa. Dan twin flame itu nggak bisa saling bohong, karena tahu ya. Karena ya tahu, saling merasakan ya. Aku tahu kamu nggak jujur, aku tahu kamu bohong ya. Jadi nggak bisa. Kita saling bisa baca pikiran satu sama lain, kita saling baca hati kita satu sama lain ya, pokoknya nggak bisa guys ya. Makanya banyakkan orang lebih memilih hidup dengan dengan soulmate-nya, karena ya kita itu bisa terbaca gitu dengan pasangan twin flame kita. Unik, pokoknya unik ya, koneksi yang paling unik gitu, twin flame. Dan teman-teman yang mungkin merasa terjebak dalam koneksi yang melelahkan, menyakitkan saat ini, dan kalian sulit terlepas dari pasangan ya, yang selalu KDRT mungkin ya, selalu nyakitin kalian mungkin ya, itu adalah karmic relationship ya, nggak ada kebahagiaan sama sekali ya. Dan kalau soulmate, dia lebih dia ngayomi, jaga kita ya, saling melengkapi ya, saling pokoknya soulmate ini saling bersandar ya, saling memberikan solusi satu sama lain, gak ada konfliknya ya. Lebih ke romance kalau soulmate ya, dia selalu membantu kita, selalu merinda, pokoknya kita saling melengkapi deh, kita diratukan ya, kita pokoknya koneksi yang penuh dengan kebahagiaan itu soulmate ya. Kalau koneksi twin flame itu lebih menantang ya, koneksinya menantang, banyak tantangannya, banyak kerikil-kerikilnya, banyak penghalangnya, banyak ujian, pokoknya twin flame itu yang sangat luar biasa ya. Teman-teman yang kurang jelas ya, boleh kalian cari di channel-channel yang menyuguhkan apa itu koneksi twin flame ya, tetapi cari di channel luar ya, karena kebanyakan channel kita di Indonesia itu nggak sesuai ya, kurang. Aku dulu
cari informasi tentang twin flame itu channel luar ya. Hanya 1-2 deh di Indonesia yang benar-benar menjelaskan real twin flame. Kebanyakan yang mereka jelaskan itu adalah koneksi soulmate ya, yang saling melengkapi, saling ini ya. Kalau twin flame itu lebih ke kesadaran ya, kebangkitan spiritual. Jadi banyak pelajaran yang harus kita ambil dari koneksi twin flame. Jangan terus fokus ke dia ya. Oke, aku rasa ini penjelasannya mungkin teman-teman merasa nggak ngerti, nggak paham, silakan bertanya lagi, dan banyak nonton channel luar ya. Apa itu twin flame ya. Jadi ya, aku rasa sampai di sini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah mau sharing ya, dan semoga bermanfaat dan membantu. Dan silakan yang mau personal reading ya, yang mau ngecek apakah hubungan kamu twin flame ataupun karmic ataupun soulmate ya, silakan. Ada nomor yang bisa kalian hubungi di bio ya, kalau di TikTok, dan di deskripsi jika di YouTube. Oke guys, jaga diri, jaga kesehatan ya, jaga energi agar selalu positif, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak ibadah dikencengin. Oke, sampai ketemu, love you, dah.